Bagaimana merencanakan hidup Anda? Perjelas visi Anda. Buat rencana hidup. Menentukan tujuan. Mengambil kendali atas hidup Anda adalah langkah besar. Anda dapat menentukan apa yang Anda inginkan, mencari tahu apa yang penting bagi Anda, dan membuat rencana hidup untuk mendapatkan hasil maksimal dari hidup. Pelajari bagaimana merencanakan hidup Anda untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan Anda. Metode 1. Perjelas visi Anda. 1. Cari tahu apa yang penting bagi Anda. Merencanakan hidup Anda bisa menjadi tugas yang menakutkan, dan perencanaan memperhitungkan banyak aspek kehidupan yang berbeda. Untuk membayangkan masa depan yang Anda inginkan dengan lebih baik, meluangkan waktu untuk mengidentifikasi apa yang memuaskan dan bermakna bagi Anda dapat membantu. Beberapa pertanyaan untuk mulai dipikirkan: kemana tujuan hidup Anda adalah, bagaimana Anda melihat kesuksesan, apakah itu pekerjaan atau uang, orang yang kreatif, apakah Anda punya keluarga, akan seperti apa hidup Anda jika Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Sekarang kamu tinggal di mana, apa pekerjaanmu, bagaimana kamu menghabiskan waktumu, dengan siapa Anda bergaul, kehidupan siapa yang Anda kagumi, hal-hal apa tentang hidupnya yang menarik bagi Anda. 2. Ciptakan visi dengan instruksi. Setelah mencari tahu apa yang berarti bagi Anda melalui pertanyaan dan introspeksi, tuliskan jawaban yang Anda dapatkan ke dalam kalimat yang dapat digunakan sebagai panduan untuk visi Anda. Tulis dalam bentuk sekarang seolah-olah Anda sudah memilikinya. Contoh pernyataan visi adalah, hidup saya sukses karena saya adalah bos saya sendiri, saya merasa bebas setiap hari, saya bisa menggunakan kreativitas saya, dan saya menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Karena mungkin sulit untuk merencanakan hidup di dunia yang berubah dengan cepat, Anda dapat menggunakan kata-kata ini sebagai prinsip panduan saat mencoba merencanakan hidup Anda. Ingatlah bahwa pekerjaan, lokasi, atau sasaran tertentu dapat berubah selama visi Anda dipertahankan atau apa yang paling penting bagi Anda tercapai. 3. Berjalan perlahan. Mungkin rencana Anda tidak berjalan mulus. Sangat jarang sesuatu terjadi persis seperti yang direncanakan atau diharapkan siapapun. Hidup ini penuh dengan tikungan, kejutan, dan peluang baru. Hidup juga penuh dengan kegagalan, tapi bukan berarti kamu harus menyerah. Bersiaplah untuk mengemudi perlahan. Belajarlah dari tindakan dan pengalaman ini saat Anda semakin dekat dengan tujuan Anda. Anda mungkin berada di jalan buntu dalam hidup Anda. Anda mungkin akhirnya mencari pekerjaan yang menurut Anda akan menempatkan Anda pada posisi yang lebih baik, tetapi itu bukan apa-apa. Hubungan dengan orang lain dan keluarga dapat mengganggu semangat Anda. Ingatlah bahwa tidak ada jadwal untuk ini. Terus ambil langkah kecil menuju tujuan Anda dan belajarlah dari setiap jalan buntu dan perkembangan baru dalam hidup Anda. 4. Bersiaplah untuk menciptakan peluang Anda sendiri. Mungkin tidak ada pekerjaan, tempat, atau peluang yang sempurna di luar sana. Jika demikian, Anda perlu menciptakan peluang, meskipun itu bukan bagian dari rencana awal Anda. Ketika Anda menyadari bahwa ketika Anda merencanakan hidup Anda perlu menerjemahkan tujuan Anda menjadi kenyataan, Anda dapat mempersiapkan diri secara mental untuk setiap perubahan yang mungkin terjadi di sepanjang jalan. Misalnya, jika visi Anda adalah ingin menjadi bos bagi diri sendiri, itu bisa berarti mengajar di sanggar tari atau menjadi konsultan untuk perusahaan besar. Keduanya memuaskan kebutuhan terdalam akan kebebasan, karena Anda adalah bos bagi diri Anda sendiri. Metode 2. Buat rencana hidup. 1. Tulis rencana hidup. Rencana hidup adalah rencana tertulis formal yang memungkinkan Anda untuk merencanakan berbagai bagian hidup Anda, termasuk karier Anda, di mana Anda tinggal, dengan siapa Anda bergaul, dan bagaimana Anda akan menghabiskan waktu Anda. Menulis rencana hidup dapat membantu Anda mengidentifikasi area kehidupan yang ingin Anda ubah atau mencapai tujuan tertentu. Rencana hidup dapat membantu Anda melihat kehidupan secara berbeda.
Melihat berbagai aspek kehidupan di atas kertas dapat membantu Anda memprioritaskan dan merumuskan ide-ide Anda. Menuliskan rencana hidup Anda di atas kertas juga dapat membantu Anda mengidentifikasi apakah Anda memiliki tujuan dan aspirasi yang sama, atau menyesuaikan rencana Anda jika semuanya tidak sesuai. 2. Putuskan bagian mana dari hidup Anda yang ingin Anda ubah. Membuat rencana hidup tidak berarti Anda akan segera mengubah setiap aspek kehidupan Anda, tetapi merupakan titik awal untuk memulai prosesnya. Mungkin ada area dalam hidup Anda yang sudah Anda sukai, seperti di mana Anda tinggal, tetapi ada area lain yang ingin Anda kembangkan lebih jauh, seperti karier yang memuaskan. Anda mungkin ingin merencanakan berbagai bagian hidup Anda, tetapi pertama-tama cobalah untuk memiliki bagian yang paling penting. Putuskan area mana dalam hidup Anda yang ingin Anda kembangkan, Miss B. Karir Anda, kelompok sosial Anda, hobi Anda atau hal lainnya. Beberapa contoh area dalam hidup Anda yang dapat Anda ubah adalah pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan perencanaan keuangan, sikap, pandangan hidup, tujuan atau kegembiraan kreatif, keluarga dan teman, merencanakan anak-anak, mengamankan dukungan sosial atau menjadi sukarelawan dalam hal-hal penting, atau tujuan fisik dan kesehatan. Tanyakan pada diri Anda tentang manfaat mengubah bidang kehidupan Anda sehingga alasan perubahan itu menjadi jelas. Tanyakan pada diri sendiri bagian perubahan mana yang paling sulit bagi Anda. Ketika Anda mengetahui apa yang paling sulit, Anda dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Misalnya, bagi sebagian orang, bagian tersulit dalam melakukan perubahan adalah memulai. Jika Anda sudah mengetahui bagian diri Anda ini, Anda dapat meminta dukungan lain untuk membantu Anda memulai. 3. Kumpulkan dukungan dan informasi. Saat Anda mencoba mengubah hidup Anda, penting untuk memiliki sistem pendukung atau orang yang membantu Anda saat Anda membutuhkannya. Bagian dari perencanaan untuk perubahan adalah mengetahui dengan pasti kepada siapa harus meminta bantuan dan dukungan dalam situasi sulit. Beritahu orang yang Anda cintai tentang rencana hidup Anda dan apa yang ingin Anda ubah. Buatlah daftar orang-orang yang Anda kenal dan andalkan saat Anda menemui jalan buntu. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang perubahan yang terjadi dalam hidup Anda. Dengarkan kisah sukses orang lain atau bergabunglah dengan grup untuk pengembangan diri dan kesuksesan. Tanyakan kepada orang lain sikap dan rencana perubahan apa yang telah mereka rekomendasikan dan hambatan apa yang harus Anda waspadai. 4. Identifikasi sumber daya dan tahapan perencanaan. Beberapa rencana dan perubahan hidup membutuhkan sumber daya untuk mencapai tujuan Anda. Anda mungkin juga perlu membeli buku, menetapkan anggaran, mempelajari keterampilan, atau meminta bantuan. Anda mungkin juga perlu memikirkan cara mengatasi hambatan tertentu. Setelah Anda mengetahui apa yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu, mulailah langkah-langkah yang akan membawa Anda ke rencana hidup yang Anda inginkan. Misalnya, jika rencana hidup Anda adalah menjadi orang yang lebih sehat, langkah pertama mungkin mempelajari tentang makanan dan metode memasak yang lebih sehat, lalu membuat keputusan untuk makan satu sayuran setiap hari. Anda harus mulai perlahan menuju tujuan Anda sehingga Anda tidak putus asa dan merasa kewalahan. Contoh lain bisa jadi jika Anda menginginkan rencana hidup yang akan membuat Anda makan lebih sehat. Untuk melakukan ini, Anda perlu mencari sumber daya yang diperlukan seperti buku nutrisi dan anggaran makanan yang berbeda, dan meminta bantuan keluarga Anda, karena perubahan pola makan juga memengaruhi mereka. 5. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, hadapilah. Merencanakan hidup Anda adalah cara yang bagus untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana mendapatkannya, tetapi seringkali hidup tidak dapat diprediksi dan tidak berjalan sesuai rencana. Anda perlu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah Anda untuk mengatasi frustrasi Anda dan kembali ke tujuan Anda.
Anda bisa mencoba problem-based treatment, cara mengatasi masalah dengan fokus langsung pada masalah. Ini membutuhkan kemampuan untuk melihat sesuatu secara objektif, memahami area mana yang tidak berjalan dengan baik, dan kemudian membuat rencana untuk memperbaikinya. Metode ini adalah tentang mengetahui pilihan, mengumpulkan informasi, mengelola situasi dan kemudian mengimplementasikan rencana tindakan. Misalnya, jika Anda berencana untuk membuat hidup Anda lebih sehat tetapi kemudian didiagnosis menderita diabetes, Anda dapat memilih untuk menggunakan strategi penanggulangan yang berfokus pada masalah untuk beradaptasi dengan situasi baru. Anda akan belajar tentang diabetes, nutrisi, dan alat tes untuk membantu mengembalikan rencana hidup Anda ke jalur yang benar. Strategi lain untuk menghadapi masalah adalah coping yang berfokus pada emosi. Bagaimana menghadapi masalah yang berfokus pada emosi? Inilah saat Anda mulai menghadapi dampak emosional dari peristiwa kehidupan yang tidak direncanakan. Misalnya, terdiagnosis diabetes tentu akan menimbulkan respon emosional seperti takut, frustasi atau marah. Cara untuk mengatasi perasaan ini mungkin termasuk berbicara dengan teman atau anggota keluarga, mengurangi stres dengan membatasi tanggung jawab Anda, dan menyimpan jurnal perasaan Anda sehingga Anda dapat memahaminya dengan lebih baik. Metode 3. Tetapkan tujuan. 1. Pelajari pentingnya menetapkan tujuan. Penetapan tujuan adalah keterampilan penting yang digunakan banyak orang sukses untuk memicu motivasi. Menentukan tujuan dengan lebih baik memungkinkan Anda untuk fokus pada penyelesaian tugas secara spesifik dan membantu mengatur alat yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan Anda. Salah satu bagian terbaik dari menetapkan dan mencapai tujuan yang sukses adalah membangun kepercayaan diri dan harga diri. 2. Gunakan metode tujuan SMART. Menetapkan tujuan adalah cara yang bagus untuk menambah momentum pada rencana hidup Anda. Dimungkinkan juga untuk membuat tujuan atau langkah-langkah tepat, terukur, dapat ditentukan, realistis dan terikat waktu atau SMART. Penting untuk menggunakan perencanaan tujuan SMART untuk memahami seberapa dekat atau jauh Anda dari pencapaian tujuan Anda. Jika tujuan Anda adalah menjalani hidup yang lebih sehat, jangan hanya mengatakan, saya akan makan lebih banyak sayuran. Buatlah tujuan intelek dengan mengatakan, mulai hari Senin, saya akan makan 2 makanan vegetarian seminggu selama 30 hari. Makan hari ini menyempurnakan tujuan sehingga Anda memiliki panduan untuk diikuti. Ini juga dapat diukur karena Anda tahu apa yang ingin Anda capai, juga dapat dicapai secara realistis, dan ada batasan waktu. 3. Tetapkan tujuan spesifik. Ada beberapa cara untuk membuat tujuan Anda nyata dan dapat dicapai. Pertama, tuliskan tujuan Anda. Ini membuat tujuan Anda tampak lebih nyata daripada hanya di kepala Anda. Pastikan untuk menentukannya. Jika Anda mengikuti format SMART, Anda sudah memiliki tujuan spesifik. Merumuskan tujuan dalam bahasa yang positif. Jika Anda ingin menurunkan berat badan, ucapkan sesuatu seperti makan lebih sehat dan turunkan 10 kg daripada berhenti makan makanan cepat saji dan tambah berat badan. Urutkan tujuan Anda berdasarkan tingkat prioritas. Jika ada beberapa tujuan, Anda mungkin tidak dapat menyelesaikan semuanya sekaligus. Putuskan apa yang bisa diselesaikan sekarang, apa yang bisa dilakukan nanti, dan apa yang bisa memakan waktu lebih lama. Anda perlu menjaga agar tujuan Anda tetap kecil agar dapat dicapai dalam waktu yang wajar dan tidak menjadi perjalanan multi-tahun. Saat Anda memiliki tujuan besar, pecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil sehingga Anda dapat mencapai tujuan dan merasa berhasil di sepanjang jalan.